Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Dian Febiani dengan NIM 210512140001. Pada kali ini saya akan menjelaskan penjadwalan proses algoritma Shortest Job First atau bisa disingkat dengan SJF. Yang pertama adalah pengertian dari penjadwalan. Penjadwalan adalah pengaturan penggunaan waktu prosesor bagi sejumlah proses yang saling berkompetisi untuk mendapatkan resource yang dibutuhkan. Tugas utama dari penjadwalan ini adalah untuk memutuskan proses yang sedang berjalan dan menentukan berapa lama waktu proses yang sedang berjalan. Penjadwalan ini juga berguna untuk menghindari terjadinya deadlock, lalu agar setiap proses dapat dilayani secara seimbang, agar tidak terjadi starvation, agar efisien dalam penggunaan waktu prosesor, agar dapat meminimalkan terjadinya overhead, dan yang terakhir supaya waktu responnya dapat terpenuhi. Yang pertama adalah penjelasan dari algoritma Shortest Job First atau SJF. Algoritma SJF ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses, di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek atau paling sedikit. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antriannya memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek juga, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Pada SJF ini tidak ada waktu penyelaan karena SJF ini bersifat non-preemptive. Lalu selanjutnya, walaupun algoritma ini disebut algoritma yang cukup optimal, tetapi algoritma ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekurangan algoritma SJF ini antara lain adalah yang pertama, susah untuk memprediksi burst time atau waktu tunggu proses yang akan dieksekusi ke selanjutnya. Lalu kekurangan algoritma SJF yang kedua ini adalah proses yang mempunyai burst time atau waktu tunggu yang besar akan memiliki waiting time atau waktu tunggu yang besar juga. Karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Selanjutnya adalah jenis dari algoritma Shortest Job First atau SJF. Algoritma Shortest Job First ini memiliki dua jenis algoritma, yaitu yang pertama preemptive dan yang kedua non-preemptive. Jenis algoritma yang pertama preemptive. Penjadwalan pada preemptive ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi dapat diartikan jenis algoritma ini memperbolehkan proses yang baru masuk menggeser posisi proses yang sedang dijalankan apabila proses yang baru tersebut memiliki burst time atau waktu tunggu lebih pendek. Lalu yang kedua adalah non-preemptive. Penjadwalan pada non-preemptive ini adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lainnya. Dengan kata lain dapat kita artikan jenis algoritma ini tidak memperbolehkan proses yang baru masuk untuk menggeser posisi lain proses yang sedang dijalankan apabila proses yang baru tersebut mempunyai
burst time atau waktu tunggu yang lebih pendek. Selanjutnya adalah contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Sekarang saya akan menjelaskan contoh hitungan algoritma Shortest Job First atau SJF yang non-preemptive. Di bawah ini ada bagian tabel, ada proses antrian P1, P2, dan P3. P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 6. P2 dengan arrival time 2 dan burst time-nya 4. Dan yang terakhir adalah P3 dengan arrival time 4 dan burst time-nya 5. Kemudian di bawah ini juga ada tabel Gantt chart. Saya akan menjelaskan tabel Gantt chart yang sudah saya buat berikut. Di sini ada P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 6. Nah, dari sini kita tambahkan 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 6. Jadi 6 ini diperoleh dari 0 ditambah 6 ditambah burst time 6. Hasilnya sama dengan 6. Lalu P2 dengan arrival time 2 dan P3 dengan arrival time 4. Kemudian burst time P2 sama dengan 4 dan burst time P5 sama dengan burst time P3 sama dengan 5. Karena P2 lebih kecil daripada P3, maka kita tulis di sini selanjutnya adalah P2. Kemudian nilai 10 ini kita peroleh dari 6 ditambah burst time P2 4, hasilnya sama dengan 10. Lalu yang proses terakhir adalah P3. P3 di sini kita tulis 15 diperoleh dari 10 ditambah burst time P3 sama dengan 5, hasilnya 15. Dan yang terakhir, selanjutnya kita akan menghitung average waiting time. Waiting time yang pertama diperoleh dari 0 dikurangi arrival time 0, hasilnya sama dengan 0 milisecond. Kemudian waiting time P2 yaitu 6 dikurangi arrival time P2 2, hasilnya sama dengan 4 milisecond. Dan waiting time P3 yaitu 10 dikurangi arrival time 4 sama dengan 6 milisecond. Jadi average waiting time-nya adalah 0 tambah 4, kemudian ditambah 6, dibagi 3, hasilnya sama dengan 3,3 milisecond. Lalu contoh hitungan algoritma SJF yang selanjutnya adalah preemptive. Di sini saya menggunakan tabel seperti slide sebelumnya. Di sini ada proses P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 6. Lalu P2 dengan arrival time 2 dan burst time-nya 4. Dan yang terakhir P3 dengan arrival time 4 dan burst time-nya 5. Di sini juga ada tabel Gantt chart. Tabelnya seperti ini. P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 6. Karena di menit kedua datang P2, maka P1 berhenti dengan burst time 4 menit. Dari perbandingan burst time P1 dan P2 ternyata nilainya sama, yaitu 4 menit, sehingga CPU akan tetap meneruskan P1 hingga waktu kedatangan proses selanjutnya, yaitu pada menit ke-4. Ketika menit ke-4, datang P3 dengan burst time 5 menit. Pada menit ini pula
P1 telah dieksekusi hingga bar stem-nya tinggal 2 menit saja. Maka dari itu, P1 memiliki bar stem paling singkat daripada proses lainnya, di mana P2 memiliki bar stem 4 menit dan P5 memiliki bar stem 5 menit. Sehingga CPU akan tetap memproses P1 hingga selesai, yaitu pada menit ke-6, menit ke ini. Setelah itu, kita bisa lihat bahwa P2 memiliki bar stem yang lebih singkat daripada P3, yakni bar stem P3 sebesar 4 menit. Karena tidak ada lagi proses yang datang pada menit ke-6, maka CPU akan meneruskan proses pada P2 hingga menit ke-10. Dan menit ke-10, selanjutnya yang terakhir yaitu P3 yang akan diproses sampai ke menit 15. Selanjutnya kita akan menghitung average waiting time-nya. Waiting time P1 ada 3 proses, yaitu caranya kita peroleh dari 0 dikurang 0 ditambah 2 dikurangi 2 ditambah 4 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 2 milisecond. Kemudian waiting time P2 sama dengan 2 milisecond diperoleh dari 6 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 2 milisecond. Dan yang terakhir, waiting time P3 yaitu 4 milisecond diperoleh dari 10 dikurangi 6, hasilnya 4 milisecond. Lalu kita total, jadi hasil average waiting time-nya 2 ditambah 2 ditambah 4 dibagi 3, hasilnya sama dengan 2,67 milisecond. Lalu yang terakhir adalah contoh implementasi algoritma shortest job first atau SJF dalam kehidupan sehari-hari. Shortest job first atau SJF ini memiliki arti pekerjaan yang lebih senang kita lakukan atau yang lebih mudah dilakukan terlebih dahulu, setelah selesai yang mudah baru dikerjakan yang sulit. Jadi contoh penerapan yang pertama dari algoritma SJF ini adalah saat kita melakukan kegiatan ujian nasional, ketika kita mengerjakan soal, kita sering mendengar dari guru ataupun pengawas mengatakan, kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. Nah, pada hal ini bisa dikatakan bahwa kita dapat melakukan pengisian jawaban di ujian nasional tersebut dari yang paling mudah terlebih dahulu, lalu kemudian ke yang sulit. Kegiatan ini adalah salah satu contoh dari algoritma shortest job first atau SJF. Selanjutnya, contoh penerapan yang kedua adalah saat kita berada di tempat fotokopi dan kita akan melakukan fotokopi, pelanggan yang ingin melakukan penggandaan dokumen lebih sedikit pada mesin cetak akan didahulukan daripada pelanggan yang memiliki penggandaan dokumen lebih banyak apabila waktu kedatangan mereka bersamaan atau dalam sebuah antrian. Hal ini bertujuan agar antrian di fotokopi tersebut tidak terlalu panjang dan tidak menunggu terlalu lama. Sekian penjelasan tentang penjadwalan algoritma shortest job first atau SJF dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.